Assalamualaikum anak-anak ibu. Gimana kabarnya hari ini? Anak ibu udah siap untuk belajar? Sebelum kita belajar, kita berdoa dulu ya. Ketua kelas pimpin doanya. Nah, anak-anak ibu masih ingat pelajaran kita minggu lalu apa? Pelajaran minggu lalu kita tentang ekosistem. Nah, untuk hari ini, sebelum kita masuk ke pembelajaran, ibu absen dulu ya. Semuanya hadir hari ini anak-anak ibu. Hadir semua, alhamdulillah ya. Dan untuk hari ini kita belajar tentang pentingnya menjaga keseimbangan alam dan kelestarian sumber daya alam. Anak-anak ibu udah pernah belajar tentang ini sebelumnya. Nah, yang pertama ibu akan menjelaskan dulu ya, sumber daya alam itu apa. Sumber daya alam adalah segala sesuatu yang berasal dari alam yang dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia. Sumber daya alam bisa dibagi menjadi dua. Yang pertama, sumber daya alam organik dan non-organik. Nah, anak-anak ibu, sekarang kita buka. Setelah ibu jelaskan barusan tentang pengertian sumber daya alam, kita akan membuka buku. Anak-anak ibu buka bukunya semua ya, yang tentang ini tempat hidup tanaman teh. Anak-anak ibu semua baca ya, atau ingin ibu bacakan? Anak-anak ibu dengarkan ya, ibu bacakan. Tempat hidup tanaman teh. Teh merupakan minuman yang banyak dikonsumsi oleh masyarakat di berbagai belahan dunia. Di Indonesia, tanaman teh tumbuh subur di wilayah pegunungan yang berudara sejuk. Teh merupakan salah satu tanaman yang tumbuh di daerah dengan ketinggian antara 200 sampai dengan 2000 meter di atas permukaan laut. Tanaman teh dapat tumbuh dengan baik di daerah dengan suhu antara 14 derajat sampai 25 derajat Celcius. Yang cukup mendapat curah hujan karena tanaman teh tidak tahan terhadap kekeringan. Curah hujan sangat dibutuhkan untuk menjaga perakaran tanaman teh. Di Indonesia, perkebunan teh terbesar di beberapa wilayah pegunungan di Pulau Jawa dan Sumatera. Kedua pulau tersebut sangat mendukung pertumbuhan teh karena tanahnya sangat subur. Beberapa daerah perkebunan teh di Pulau Jawa antara lain Ciwidey dan Bogor atau Jawa Barat, Brebes dan Wonosobo, dan Malang. Adapun perkebunan teh di Pulau Sumatera antara lain di Simalungun dan Kerinci. Pohon teh juga berfungsi untuk mencegah terjadinya erosi. Tanaman teh yang ditanam berjajar rapi dengan jarak 1 meter dapat menahan derasnya aliran air sehingga tanah tidak terkikis terbawa air. Jadi, selain berfungsi sebagai bahan minuman, teh juga berfungsi untuk menjaga lingkungan. Nah, sampai di situ anak ibu ngerti dengan ceritanya. Nah, di bawah ceritanya ini ada soal. Ibu beri waktu anak-anak ibu untuk mengerjakan soal di bawah ini ya. Sebentar lagi ibu akan cek. Nah, anak-anak ibu udah selesai menjawab pertanyaan yang di bawah teks tadi. Untuk itu kita bahas bersama-sama ya 5 pertanyaan ini. Soal yang pertama, di mana tanaman teh dapat tumbuh dengan baik? Anak-anak ibu apa jawabannya? Iya, di wilayah pegunungan. Tadi ada di teksnya
Dikatakan tanaman teh tumbuh subur di wilayah pegunungan yang berudara sejuk. Nomor 2, bagaimana caranya agar tanaman teh bisa bermanfaat menahan erosi? Tadi ada juga di teksnya, tanaman teh yang ditanam berjajar rapi dengan jarak 1 meter dapat menahan derasnya aliran air. Ya, anak-anak ibu sampai di sini ngerti? Selanjutnya, apa yang terjadi apabila tanaman teh terus-menerus dikonsumsi besar-besaran? Nah, ayo anak ibu, apa jawabannya? Kalau kita mengkonsumsi sesuatu dengan sekali banyak dan terus-menerus, nah gimana nanti tuh? Akan habis ya. Yang keempat, apa yang sebaiknya dilakukan oleh petani teh agar tumbuhan teh tetap bertahan? Ayo anak-anak ibu, menurut anak-anak ibu, bagaimana caranya agar tanaman teh tetap bertahan? Caranya ya disiram, diberi pupuk, hamanya dihilangkan. Anak-anak ibu ngerti? Selanjutnya, soal yang terakhir, apa yang dapat kamu lakukan agar tanah yang digunakan untuk menanam tetap subur? Nah, anak-anak ibu, bagaimana caranya? Diberi pupuk dan hama-hamanya dihilangkan ya. Nah, sampai situ anak-anak ibu ngerti? Nah, untuk selanjutnya, ibu akan membagi anak ibu menjadi beberapa kelompok. Satu kelompoknya anak ibu terdiri dari 5 orang. Nah, apa tugasnya bu? Anak-anak ibu bentuk dulu kelompoknya ya, 5 orang satu kelompok. Nah, sudah? Karena anak ibu sudah membuat kelompok, ibu jelaskan ya. Di buku kita yang halaman selanjutnya ada latihan 2. Ada perintahnya di situ, buatlah peta pikiran yang berisikan informasi tentang pentingnya menjaga keseimbangan alam dan kelestarian sumber daya alam bagi manusia. Nih anak ibu. Anak ibu kerjakan ini, diskusikan bersama teman sekelompoknya ya. Ibu berikan waktu, setelah itu kita bahas bersama. Sudah selesai anak-anak ibu. Kita bahas bersama ya. Di sini dia di bukunya mengatakan mengapa menjaga keseimbangan alam dan kelestarian sumber daya alam penting. Ayo anak-anak ibu, siapa yang bisa menjawabnya setelah berdiskusi dengan teman sekelompoknya tadi? Ya, agar ibu bantu jawab ya, kita bersama-sama memperiksa hasil jawaban anak-anak ibu. Yang pertama, agar tidak terjadi bencana alam seperti banjir dan tanah longsor. Nah, anak-anak ibu ada yang buat seperti itu? Pintar. Nah, selanjutnya, agar flora dan fauna tidak punah. Selanjutnya, supaya tidak terjadi pencemaran. Pencemaran apa saja itu, Bu? Udara, air, tanah, semuanya harus kita jaga ya. Selanjutnya, supaya tidak ada krisis air. Supaya kita tuh nggak kesusahan air. Jadi kita tuh harus menjaga keseimbangan alam dan kelestarian sumber daya alam. Nah, selanjutnya supaya tidak ada krisis pangan, supaya kita tidak kekurangan pangan. Selanjutnya supaya anak cucu kita nanti dapat merasakan udara segar. Yang terakhir, agar barang tambang seperti minyak bumi tidak habis. Jadi intinya kita tuh harus menjaga. Bagaimana Bu cara menjaganya? Cara menjaga kelestarian sumber daya alam itu yang pertama, tidak melakukan pengundulan hutan.
Banyak nih orang yang ngundurin hutan sembarangan. Itu nggak boleh ya anak-anak ibu. Hutan menyimpan banyak sekali sumber daya alam. Oleh karena itu kita harus senantiasa menjaga kelestarian hutan. Salah satunya adalah jangan melakukan pengundulan hutan. Apabila kita memerlukan kayu, gunakan sistem tebang pilih dan ambil kayu secukupnya. Selanjutnya, tidak memburu hewan langka. Jika hewan-hewan tersebut punah, maka keseimbangan alam akan terganggu. Selanjutnya, jangan membuang sampah sembarangan. Nah, ibu ada nggak yang suka buang sampah sembarangan? Nggak boleh ya, harus buang sampah pada tempatnya. Karena sampah yang anak ibu buang sembarangan itu akan mengotori ekosistem dan menyebabkan keseimbangan alam menjadi terganggu. Selanjutnya yang terakhir, hemat air dan hemat energi. Kenapa Bu harus kayak gitu Bu? Bukan hanya manusia yang membutuhkan air, tumbuhan dan hewan juga butuh air anak-anak ibu. Jika persediaan air tanah habis, maka tumbuhan dan hewan akan kesulitan mencari air. Manusia juga harus menghemat energi, seperti listrik, bahan bakar fosil, dan lain-lainnya. Karena listrik kebanyakan berasal dari batu bara. Jika batu bara habis, maka kelestariannya akan terganggu. Sampai di situ anak-anak ibu mengerti? Jadi untuk itu coba kita simpulkan dulu ya semuanya. Ya anak-anak ibu, sumber daya alam itu apa tadi? Segala sesuatu yang berasal dari alam yang dapat digunakan untuk kebutuhan kita sehari-hari. Bagaimana saja tadi cara menjaganya? Tidak melakukan penebangan hutan sembarangan, tidak memburu hewan langka, tidak membuang sampah sembarangan, hemat air dan hemat listrik. Mengapa tadi kita perlu menjaga kelestarian sumber daya alam? Karena takutnya nanti flora dan fauna banyak yang punah. Terus agar tidak terjadi bencana alam seperti banjir dan longsor, supaya tidak terjadi pencemaran udara, air, dan tanah. Jadi anak-anak ibu mengerti sampai di sini. Untuk hari ini ibu cukupkan dulu sampai di sini ya. Anak-anak ibu baca materinya di rumah. Ibu sudahi dulu sampai di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.